Ya, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai peraturan daerah Kabupaten Jayapura nomor 1 tahun 2022 tentang kampung adat. Kampung adat ini saya menjadi heran, yang menyusun kampung adat ini siapa? Karena hampir semua isi dalam peraturan adat ini sama seperti kampung dinas yang ada. Tidak ada perubahan dalam peraturan ini. Bagi kita semua, anak-anak adat, bisa ambil peraturan ini lalu dibuka dan dibaca-baca. Tidak ada kelebihan dalam peraturan kampung adat ini. Oleh karena itu, saya juga menjadi bingung, ini siapa yang menyusun perda kampung adat ini. Karena tidak sesuai. Karena isi dari peraturan kampung adat ini hampir semua sama. Dan juga berbicara tentang peraturan di sini, saya menjadi keliru dengan pasal 29. Kepala kampung adat, pasal 29 menyebut bahwa kepala kampung adat yang dijabat oleh Ondo Afi disahkan secara adat sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di kampung adat. Saya menjadi bingung, siapa yang akan mengesahkan Ondo Folo sebagai kepala kampung adat, itu siapa? Karena Ondo Folo itu sudah yang tertinggi di tingkat kampung itu. Ini yang menjadi pertanyaan saya, ini perda ini siapa yang menyusunnya? Dan dalam ayat 1, pasal 29 ayat 1 dia sampaikan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu Ondo Folo atau Ondo Afi pada satu kampung adat, jabatan kepala kampung adat ditetapkan secara bergiliran. Ini bergiliran melalui musyawarah adat. Pertanyaan saya, kampung mana yang bisa memberikan bergiliran? Yang Ondo Folonya sekarang ada 2, 2 dan 3. Apa ada yang bisa memberikan giliran kepada yang 2 Ondo Folo? Ini jadi hal yang lucu bagi saya. Oleh karena itu, bagi kita aktivis dan juga praktisi, coba nanti ada waktu kita duduk diskusi bersama-sama, kita bedah ini. Karena ini peraturan daerah kampung adat ini, dia tidak lahir dari pikiran-pikiran masyarakat adat. Oleh karena itu saran saya bahwa untuk sebenarnya DPR sebelum mensahkan ini, setiap kampung-kampung itu membuat perkamnya, peraturan kampung adat, sehingga mereka akan membuat peraturan kampung adat itu sesuai dengan adat dan budaya mereka yang ada di setiap kampung. Lalu itu disampaikan kepada DPR. Lalu DPR akan membuat, kalau bisa DPR akan melakukan formula atau pemerintah akan melakukan formula seperti ini. Tetapi yang saya lihat dalam peraturan ini tidak ada yang lebih. Karena dalam sini ada menyampaikan tentang pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah itu sudah dilakukan oleh kampung sebelum kampung adat. Musyawarah tentang ada persoalan adat di kampung dimusyawarahkan. Ini kan juga sama yang dilakukan. Tidak ada lebih dalam peraturan daerah ini. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa mari kita aktivis, praktisi, mari kita duduk bersama-sama, kita diskusi ini. Dan kita mengundang pihak dari akademisi, mari kita bedah ini peraturan kampung. Sehingga kita tahu isi dari peraturan kampung ini. Apa yang mengikat, tidak ada semuanya. Tidak ada yang lebih, saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, mungkin harus ditinjau peraturan daerah ini. Saran saya, peraturan daerah ini harus ditinjau kembali. Dan juga saya mau sampaikan bahwa
peraturan daerah ini dapat dibatalkan. Dalam peraturan daerah ini telah menyampaikan bahwa bisa dibatalkan. Saya bacakan ini. Kita baca dalam bab 8. Bab 8 ini dia menyampaikan penghapusan kampung adat. Pasal 39, penyelenggaraan pemerintahan kampung adat dapat dihapus jika A. terjadi bencana alam sehingga lebih dari sebagian wilayah kampung adat tersebut hilang atau tidak dapat dihuni kembali. B. Kampung adat dapat dihapus. Ingat ya, dapat dihapus karena pembentukan tidak sesuai dengan sistem pemerintahan adat yang berlaku pada masyarakat adat di kampung tersebut. Jadi saya mau sampaikan, ini bisa dihapus kampung adat ini. Walaupun sudah mendapatkan kodifikasi, tetapi kampung adat ini dapat dihapus karena sudah tercatat di dalam bab 8 penghapusan kampung adat. Jadi oleh karena itu saya mengundang kita mungkin duduk diskusi, makan bersama, diskusi, kita bedah ini. Kita diskusikan tentang peraturan kampung adat. Karena isi dari kampung adat ini, saya juga tidak tahu otak siapa yang ada di dalam ini kampung adat ini. Kalau otak masyarakat adat ini pasti akan melahirkan ada perbedaan kampung adat, ada lebih di dalam kampung adat itu. Tetapi ini hampir sama dengan kampung-kampung pemerintahan yang sedang berjalan. Terima kasih. Itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini.